Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan. Ya, harapannya Anda semua sudah kembali ke kampus, gitu ya, untuk mulai kembali karena sebetulnya kita sudah masuk itu dari mulai minggu kemarin. Cuma ya karena kita hari Senin dan sepertinya hari Senin itu saya lihat kok banyak jadwal yang liburnya ya. Jadi kita tuh ketinggalan, ini baru pertemuan kelima. Jadi masih ada pertemuan ke-6 dan ke-7 sebelum kita mites. Nah, saya minta karena kita itu mitesnya kan hari Senin tanggal 29, berarti minggu depan ya. Sedangkan pertemuan kita itu masih kurang dua. Nah, jadi saya minta mungkin ya karena susah juga untuk mengatur ya. Jadi tetap kita mau hari kayaknya tetap online ya dan mungkin malam-malam untuk menambah materi. Begitu ya. Nah, cuma harinya saya minta tolong Mas siapa Komting siapa ya Komtingnya ya. Jadi untuk misalnya malam hari itu oke lah misalnya jam 7 gitu kita untuk minimal satu kali kita tambahan sebelum kita ujian minggu depan. Nah, ujiannya pun kemarin saya coba untuk eh, apa namanya minta online gitu ya. Jadi tetap online ujiannya karena ada mahasiswa yang kebetulan juga ini ada yang saya kelas mana ya. Jadi kelas yang satunya itu ada yang di luar kota bekerja jadi ya udah kita sama-sama untuk online. Jadi memang seterusnya kita satu semester ini kita online ya. Eh Begitu kira-kira. Jadi saya mohon untuk sebelum hari Senin depan sebelum tes ada satu kali pertemuan lagi walaupun hanya 6 ya tidak masalah minimal untuk bisa menambah kekurangan dari pertemuan yang baru minggu ini baru kelima. Jadi karena hari Senin itu kita sudah libur bersama ya. Minggu kemarin masih uh, libur ya. Karena masuk kita itu baru hari Selasa, jadi Senin libur. Dan Senin sebelumnya juga kita masuk udah yang libur bersama. Jadi kita tuh ketinggalan dua kali pertemuan. Nah, sebentar. Ya, hari ini kita masuk materi dari bab adalah bab keempat, tapi karena satu bab itu beberapa itu adalah satu bab gitu ya, biasanya dua pertemuan, tapi untuk prioritas ini juga sepertinya akan dua pertemuan ya. Kalau enggak, apa namanya, kalau kita bisa satu pertemuan nggak masalah, cuma kalau dari banyaknya materi sepertinya ini bisa dua kali pertemuan. Mohon sebentar ya. Baik, kita mulai saja dengan materi hari ini adalah requirement prioritization. Ya, seperti apa itu? Oke, kemarin Anda sudah lihat ini ya. Screen.
Ya. Untuk absen barusan juga tadi saya buat di Kulino, mungkin Anda lihat tadi ya, saya share tentang apa namanya absen. Hari ini adalah kita masuk requirement prioritas, prioritization. Ya. Apa itu? Yang maksud prioritas atau memprioritaskan kebutuhan. Gitu. Prioritas, ibaratnya kalau kita bilang prioritas, pasti ada sesuatu yang harus didahulukan, gitu kan? Ini adalah merupakan tahapan penting untuk membuat keputusan yang baik, ya. Dari semua kebutuhan, gitu ya, mana yang harus kita prioritaskan dan bagaimana memutuskan strategi untuk mendapatkan prioritas yang terbaik, keputusan terbaik tentunya menggunakan tekniknya. Gitu. Ada beberapa aspek fungsional yang harus dipertimbangkan ketika kita akan mengambil sebuah keputusan atau membuat sebuah prioritas dari kebutuhan yang kita inginkan. Ya, pertama adalah dari aspek importance atau kepentingan. Ya, yang kedua adalah aspek resiko dan yang ketiga adalah aspek biaya. Ini mungkin kalau pada hari-hari ini tentunya semua orang tertuju pada ini ya, contohnya Mahkamah Konstitusional (MK). Nah, keputusan-keputusan yang diambil gitu ya, tentunya banyak hal ya tentang keputusan itu, tentang kebutuhan dan seterusnya, pastinya berkaitan dengan ada kepentingan apa dalam sebuah keputusan itu. Yang kedua adalah mungkin resiko apa yang ketika akan ditimbulkan ketika misalnya keputusan itu diambil ya, walaupun resikonya macam-macam dan seterusnya, itu berkaitan dengan kepentingan ya, resiko yang diambil dari sebuah prioritas yang harus diputuskan. Yang ketiga adalah biaya dan mungkin banyak hal lagi yang berkaitan dengan bagaimana untuk menentukan sebuah aspek dari fungsi, aspek fungsional dari yang menjadi pertimbangan ketika kita akan memutuskan sesuatu. Keputusan prioritas itu dibuat oleh stakeholder, termasuk di dalamnya oleh pengguna ya, ada user, ada manajer, ada misalnya pengembang, atau mungkin juga yang representatif terhadap keputusan itu tersebut. Metodenya ketika untuk mengambilkan sebuah prioritas itu adalah menggabungkan prioritas individu, prioritas perorangan berdasarkan tujuan dan batasan secara keseluruhan. Jadi ini adalah adanya metode yang menggabungkan ya antara prioritas individu, prioritas bersama, dan berdasarkan apa? Ada tujuan-tujuan tertentunya juga. Nah, sebagai pendahuluan di sini adalah di kehidupan sehari-hari ya, kita pastinya membuat banyak keputusan. Ya, apapun itu, mulai kita bangun tidur gitu ya, sampai dengan kita mau tidur. Itu adalah banyak keputusan yang kita ambil. Misalnya nih, ketika kaitannya berkaitan dengan belanja barang, mungkin apakah hari ini saya mau ke kampus apa enggak ya? Atau hari ini saya mau makan apa ya? Nah, semuanya berdasarkan pada keputusan. Ini hal yang paling sederhana sampai dengan hal-hal yang sangat kompleks. Atau mungkin saya perlu ganti telepon, atau mungkin apapun. Jadi kehidupan sehari-hari kita adalah penuh dengan bagaimana kita membuat keputusan-keputusan. Nah, tentunya keputusan yang kita ambil harusnya kita berdasarkan pada prioritas. Nah, kita prioritas kita berdasarkan apa? Mungkin ada biaya, mungkin ada kepentingan dan seterusnya. Tentunya ketika ada menyangkut sesuatu pasti ada balancing, misalnya tentang biayanya mahal, maka kita akan menurunkan prioritas kita seperti itu ya. Satu kunci untuk membuat keputusan yang benar adalah dengan membuat prioritas di antara alternatif-alternatif yang berbeda. Contohnya, kalau dalam sebuah proyek perangkat lunak itu adalah keputusannya antara misalnya nih, saya milih kecepatan atau mungkin pilih kenyamanan, gitu ya. Kalau kecepatan tentunya saya perlu memori yang besar, terus juga RAM-nya harus tinggi, besar gitu ya, tetapi biayanya mahal. Nah, kendalanya saya tidak punya banyak biaya untuk bisa memenuhi itu. Maka ada kepentingan tertentu yang mungkin saya menurunkan dari harga kecepatan. Oke lah, yang penting biayanya bisa masuk, tetapi juga tetap mungkin bisa jalan. Akhirnya mungkin kecepatannya tidak sesuai dengan apa yang prioritas pertama begitu ya. Jadi di sini adalah membuat keputusan yang benar adalah satu kuncinya ya, yaitu dengan apa? Membuat prioritas di antara alternatif yang berbeda tadi. Terus seringkali tidak jelas pilihan mana yang lebih baik ya. Karena apa?
Karena beberapa aspek harus dipertimbangkan. Ini contohnya nih, ketika kita akan membeli mobil baru, berdasarkan tipenya gitu ya. Tetapi, atau gini, berdasarkan tipe, atau mungkin juga berdasarkan pada harga, atau berdasarkan kecepatan, kenyamanan, dan seterusnya. Tetapi dengan banyaknya pilihan-pilihan itu menjadi kita sulit kan? Pengen harganya murah, kecepatannya tinggi, kenyamanannya oke, beban bagasinya besar, tapi harganya murah. Jadi mumet kan? Tapi kalau mungkin hanya satu aja, ya itu menjadi lebih simple, lebih mudah dibandingkan dengan banyak alternatif yang jadikan sebuah pertimbangan. Ya, sama halnya ketika akan mengembangkan sebuah perangkat lunak juga seperti itu. Nah, di sini adalah dengan prioritas itu akan membantu mengatasi masalah pengambilan keputusan yang kompleks. Karena apa? Karena kalau hanya satu aspek, tentunya tidak terlalu banyak, terlalu kompleks ya. Tetapi ketika masalahnya itu banyak, aspeknya itu bisa tidak hanya sekedar satu dua, tetapi bisa puluhan, bahkan mungkin dengan kejadian yang sama berulang gitu ya. Tentunya susah kita untuk menentukan memutuskan keputusan prioritas mana yang akan kita dahulukan. Jadi dengan adanya prioritas dengan pertimbangan-pertimbangan ini menjadi sebuah harapannya bisa dapat mengatasi masalah pengambilan keputusan yang sangat kompleks ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prioritas kebutuhan tadi? Karena kita berkaitan dengan sebuah perangkat lunak ya, kualitas produk perangkat lunak itu seringkali ditentukan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan penggunanya. Ya, intinya adalah kualitas sebuah produk itu bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan atau penggunanya. Nah, untuk memperoleh dan menentukan kebutuhan yang benar dan merencanakan rilis yang sesuai dengan fungsi-fungsi yang tepat, ini adalah merupakan suatu langkah besar ya, langkah penting untuk menuju keberhasilan suatu proyek atau produk. Nah, sekarang kan adalah bagaimana kebutuhan yang benar, bagaimana kebutuhan itu tepat sesuai dengan fungsi-fungsi yang memang harus ada gitu ya. Nah, ketika itu sudah keputusan itu menjadi benar, itu menjadi sebuah langkah yang besar, ya, sebuah langkah yang tepat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan tentunya harapannya adalah hasil yang baik ya, yang maksimal. Jika kebutuhan yang diterapkan itu ya salah, jadi kita sudah memutuskan sesuatu, tetapi kebutuhan itu salah gitu ya, kita salah menentukan prioritas bisa jadi, dan penggunanya itu menolak menggunakan produk yang sudah kita buat, dia tidak peduli, pengguna itu tidak peduli sebaik apapun, sesolid apapun produk tersebut, atau seberapa telitinya kita menguji perangkat lunak tersebut, dia udah nggak peduli. Kenapa? Karena dianggap bahwa itu salah. Ya, salah itu berdasarkan kebutuhannya pengguna gitu ya. Jadi dianggap bahwa sedetil, sehebat, sebagus apapun produk yang kita buat, tetapi kalau kebutuhan yang ditentukan itu tidak tepat atau kebutuhan tidak diterapkan dengan benar, maka pengguna itu sudah tidak melihat lagi kerumitan, kehebatan, kebagusan produk karena dianggap sudah tidak sesuai. Yaitu misalnya contoh sederhana adalah saya minta nasi goreng spesial misalnya ya, tetapi karena saya itu punya alergi misalnya terhadap seafood, udang gitu. Nah, saya bilang bahwa saya minta nasi goreng spesial, tapi tolong tidak pakai udang. Nah, misalnya dia tidak tahu atau bahkan dia tidak bisa menangkap gitu ya kebutuhan bahwa ini si orang ini dia tidak, mungkin juga dia tidak menyampaikan si orang itu. Kenapa salahnya adalah ketika si develop itu dia tidak bertanya gitu apa yang tidak boleh, bukan hanya apa yang ingin dibuat aja, tetapi kira-kira punya kendala apa, kira-kira makanannya itu ada spesialnya enggak, atau mungkin ada yang dipantangnya enggak. Mungkin kesalahan itu terjadi ketika si develop atau mungkin si analis itu tidak menanyakan hal detail tentang kebutuhan spesifiknya. Kebutuhan saya adalah saya tidak, karena saya punya alergi udang, maka saya tidak pakai udang. Nah, itu dia lupa. Nah, seenak apapun nasi goreng itu, ternyata ketika dia memasukkan unsur udang di dalamnya, bagi pengguna itu sudah salah. Bagi pengguna produk itu gagal karena bukan seperti apa yang saya mau, ya. Nah, sebagian besar proyek perangkat lunak itu memiliki lebih banyak persyaratannya.
lebih banyak kebutuhannya. Jadi lebih banyak kandidat-kandidatnya gitu ya. Jadi alternatif A, kalau enggak pakai alternatif B, kalau enggak pakai alternatif C. Banyak sekali kandidat dari persyaratannya itu. Nah, jadi dia memiliki lebih banyak daripada yang dapat direalisasikan. Jadi realisasi itu sedikit. Karena apa? Kebutuhan persyaratannya itu sangat banyak. Tidak boleh ini, harus itu. Dan itu banyak gitu dibandingkan dengan yang direalisasikannya itu. Ya, ya karena berkaitan dengan adanya batasan waktu dan biaya juga ya. Nah, dengan pembuatan prioritasi ini atau prioritization ini akan membantu mengidentifikasi kebutuhan yang paling berharga dari serangkaian kebutuhan yang membedakan untuk memberikan dukungan untuk kegiatan yang menyertainya. Jadi dengan adanya pembuatan prioritas ini, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan mana yang paling urgent, kebutuhan mana yang paling penting. Kenapa? Karena adanya batasan biaya dan adanya batasan waktu. Sebuah proyek itu pasti ada batasan waktu. Tidak mungkin sebuah proyek tanpa batas waktu. Itu hanya lagu ya, tanpa batas waktu itu. Jadi proyek itu pasti ada waktu, ada awal dan ada berakhirnya. Karena ada batasan waktu, tentunya pasti ada batasan biaya. Nah, untuk mendapatkan kebutuhan yang maksimal atau hasil yang maksimal, maka kita perlu bisa memprioritaskan mana yang betul-betul kebutuhan yang paling urgent. Ya, seperti kita kan, waktu kita terbatas, sekolah kita terbatas, dananya terbatas. Maka dari semua, saya perlu A, saya perlu kegiatan B, semua itu harus diprioritaskan. Sehingga apa? Tercapai. Kenapa? Batasan waktu kita terbatas, sih sekolah kita terbatas waktunya. Biaya kita juga terbatas. Nah, dari semua keinginan yang kita inginkan, harus kita batasi. Mana yang memang betul-betul urgen. Yang memang semuanya untuk mencapai tujuan yang baik. Seperti itu. Ya, untuk itu tersebut, untuk hal tersebut ya, aktivitas yang didukung oleh proses kebutuhan prioritas. Nah, di sini adalah ada aktivitas-aktivitas yang didukung oleh proses kebutuhan prioritas tadi. Pertama adalah aktivitas ketika stakeholder memutuskan kebutuhan inti sistem. Jadi ini adalah aktivitas yang didukung atau yang mendukung proses kebutuhan itu. Jadi ketika stakeholder itu memutuskan kebutuhan intinya, itulah prioritasnya. Kedua, jadi ketika aktivitas yang untuk merencanakan dan memilih pesanan serangkaian kebutuhan perangkat lunak yang optimal atau implementasi dalam rilis pelepasan yang berturut-turut. Jadi ini dianggap untuk aktivitas pendukung. Ya, sebentar. Ini kok campur-campur ya. Yang ketiga adalah the threat of desired project scope against sometimes confliction constraints atau schedule. Jadi ini adalah adanya apa ya, keinginan cakupan project yang kadang-kadang gitu menimbulkan konflik ya. Karena constraints such as-nya. Konflik ini seperti berkaitan dengan adanya tubrukan antara jadwal yang tidak seimbang gitu ya, atau mungkin jadwal yang bertubrukan, konflik ya. Terus mungkin budgetnya, anggarannya terbatas, sumber dayanya, resource-nya juga terbatas. Artinya yang tenaga-tenaga ahlinya mungkin tidak ada gitu ya. Atau time to market, waktu pasarnya itu jadi harus tepat gitu ya. Jadi sebuah produk walaupun sudah jadi, tetapi kalau pasar belum mendukung atau pasar itu belum waktu dipasarkan, ini menjadi sebuah apa ya? Sebuah yang harus diperhatikan ketika time to market itu betul-betul harus pada saat yang tepat. Kita memasarkan pada saat yang tepat ya. Biasanya kan kalau memasarkan produk-produk yang seger-seger itu pada saat mungkin buka puasa gitu ya, pada saat bulan Ramadan, itu laku banget gitu ya. Tapi kalau memasarkan misalnya rumah gitu ya pada saat bulan-bulan puasa, tentunya mungkin masih belum pasarnya nggak tepat ya. Tapi kalau mungkin pada saat tanggal muda atau pada saat akhir tahun di mana orang dapat bonus mungkin ya, sehingga untuk time to marketnya mungkin tepat ya, sesuai dengan waktu yang pas lah ketika pemasaran itu. Dan berkaitan juga dengan quality. Yang lain adalah
To balance the business benefit of its requirement on the software. Jadi untuk menyeimbangkan keuntungan bisnis, ya. Jadi ketika aktivitas di mana untuk menyeimbangkan keuntungan bisnis dari setiap kebutuhan pada perangkat lunak. Jadi ada kegiatan itu untuk membalankan itu adalah perlu didukung, ya. Sorry, ini kok ada dua ya. Oke ya. Nah ini lebih lengkapnya ya. Memperkirakan kepuasan pelanggan yang diharapkan, kegiatan atau aktivitas untuk mendapatkan keuntungan teknis dan mengoptimalkan peluang pasar gitu ya. Atau aktivitas yang untuk meminimalkan pengerjaan ulang dan slip jadwal, nah, atau mungkin stabilitas jadwal. Nah, ini banyak sekali ya, jadi ada penentuan kebutuhan dan seterusnya. Nah, yang menjadi tantangan adalah, sebelumnya, hasil penentuan prioritas ini menjadi dasar untuk merencanakan sebuah produk. Jadi setelah kita menentukan prioritas-prioritas yang harus diperlukan gitu ya, requirement prioritas itu, ini adalah dasar untuk merencanakan produk ya, dan juga merencanakan pemasarannya, serta menjadi kekuatan pendorong selama perencanaan proyek tadi. Nah, tetapi untuk hal tersebut ternyata ada tantangannya. Apa tantangannya? Adalah ketika memilih kebutuhan, memilih persyaratan yang tepat. Sama ya, kembali ya, tantangannya adalah memilih kebutuhan yang tepat dari sejumlah kebutuhan yang selama ini semua kepentingan utama. Jadi dianggap bahwa ini kepentingan utama. Ini penting semua. Nah, di antara yang penting-penting itu, ya, yang pastinya pentingnya itu berbeda ya. Bagaimana kita memilih yang paling tepat? Nah, ini juga menjadi kendala adalah kendala teknis dan preferensi pemangku kepentingan. Ada peranan dari stakeholder, ya, yang dapat yang penting ya yang dapat dipenuhi, dan nilai bisnis produk secara keseluruhan dapat dicapai dan atau dapat dimaksimalkan. Ini adalah sebuah tantangan sendiri. Ketika kebutuhan itu dianggap prioritas semua, tentunya kita harus memilih. Tidak mungkin semua kebutuhan itu harus kita penuhi pada waktu yang sama ya. Kenapa? Karena tadi batasan waktu dan biaya menjadi sebuah kendala. Nah, tentunya itulah yang menjadi tantangan ketika kita bagaimana menentukan prioritas kebutuhan. Nah, ada kategori bagaimana kita menentukan prioritas. Ada dua kategori kita menentukan prioritas. Pertama menggunakan metode. Yang kedua adalah pendekatan negosiasi. Apa yang dimaksud dengan metode atau pendekatan metode? Metode didasarkan pada penetapan nilai secara kuantitatif pada berbagai aspek persyaratan. Jadi kalau secara kuantitatif itu adalah secara yang sesuatu yang dapat diukur, ya. Sedangkan pendekatan negosiasi adalah dia berfokus pada pemberian prioritas pada persyaratan dengan mencapai kesepakatan antara stakeholder yang berbeda. Jadi dia tidak sulit ketika dihitung atau diukur berdasarkan pada kuantitatifnya. Tetapi di sini adalah bagaimana kesepakatan yang didapat antara stakeholder yang berbeda. Oke. Nah, pendekatan negosiasi juga di sini adalah berdasarkan pada ukuran yang sangat subjektif ya. Dan biasanya digunakan ketika analisis bersifat kontekstual. Jadi kontekstual itu sangat apa ya, pada isinya gitu ya. Pada konteksnya, isinya apa. Dan ketika variabel keputusan itu saling terkait satu sama lainnya dengan erat. Jadi antara satu variabel dengan variabel lainnya itu sangat erat, sangat erat. Misalnya ya ini, misalnya ya keputusan MK, mungkin ada yang menyimak, ada yang nggak menyimak ya. Kalau saya agak suka menyimak gitu ya MK. Bagaimana keputusan satu dengan dua itu saling terkait. Nanti kalau satu diloloskan, maka begitu. Dengan efek begini, maka variabel ini akan muncul, bla bla bla. Dan semuanya punya risiko semua. Gitu ya. Jadi ini adalah keputusan yang mungkin negosiasi antara stakeholder. Nah, stakeholder yang terkait itu siapa aja kita nggak tahu ya. Stakeholder antara hakim, antara mungkin kepentingan, antara mungkin yang lain-lain yang punya cawe-cawenya mungkin dan seterusnya gitu ya. Jadi itu adalah
pendekatan negosiasi. Nggak bisa diukur dengan pendekatan quantifiable yang diukur secara jelas, ada ukurannya. Nah, sedangkan metode kuantitatif ini memudahkan untuk menggabungkan variabel keputusan yang berbeda ke dalam penilaian keseluruhan dan menghasilkan keputusan yang lebih cepat, ya. Bukan hanya sekedar tepat, tetapi lebih cepat. Jadi, metode atau kategori penentuan prioritas itu terbagi atas dua. Kategori satu adalah pendekatan metode, dan yang kedua adalah pendekatan untuk negosiasi. Kalau metode itu ukurannya adalah nilai secara kuantitatif, jadi ukuran yang bisa diukur dengan hitungan gitu ya. Tetapi kalau negosiasi adalah atas dasar kesepakatan antar stakeholder yang berbeda. Nah, apa saja di sini yang menjadi aspek-aspek prioritas, ya? Persyaratan atau kalau saya bisa bilang dengan kebutuhan itu dapat diprioritaskan dengan mempertimbangkan banyak aspek-aspek yang berbeda. Misalnya adalah aspeknya sendiri, ya, ini merupakan properti atau lebih dikenal dengan atribut, ya, suatu proyek, dan persyaratan yang dapat digunakan untuk memprioritaskan persyaratan. Ada aspek-aspek umum, misalnya tadi, ya, berdasarkan pada importance, ya, atau kepentingan. Yang kedua adalah berdasarkan pada penaltinya. Berikutnya berdasarkan pada cost atau biaya. Berikutnya pada waktu, time, dan risikonya sendiri. Juga berdasarkan pada ada volatility. Volatility adalah di sini kebutuhan yang mempertimbangkan sebuah faktor risiko, ya, volatility itu. Nah, ini adalah aspek-aspek dari prioritas, ya. Nah, jadi banyak sekali di sini, ya, saat memprioritaskan kebutuhan berdasarkan satu aspek itu mudah. Jadi kalau kita akan memprioritaskan kebutuhan hanya dengan satu aspek itu mudah. Jadi untuk memutuskan mana yang paling diinginkan. Jadi hanya satu, kan? Aspeknya satu aja. Saya ingin satu, gitu. Hanya itu. Ya udah, mudah. Tapi kalau sampai dengan melibatkan aspek lain, misalnya biaya nih. Contoh, ya. Pelanggan itu akan berubah pikiran dengan persyaratan atau dengan kebutuhan, ya, dengan prioritas tingginya. Dia mungkin menjadi kurang menjadi kurang penting ketika persyaratan tersebut sangat mahal untuk dipenuhi. Jadi misalnya gini, ketika saya perlu komputer yang spek tinggi karena kebutuhan dengan aplikasi atau aplikasi yang sedang saya buat ini perlu kecepatan tinggi, perlu memorinya tinggi karena problem yang data saya banyak gitu, ya, dan saya membutuhkan superkomputer dengan kecepatan yang tinggi dengan biaya yang murah. Nah, kenapa? Ternyata untuk mendapatkan itu mahal harganya. Nah, ada yang saya mungkin saya punya di kampus gitu, ya, saya punya pilihan, oke, saya pakai karena biayanya mahal gitu, ya, dan kita dapat fasilitas misalnya di kampus ada superkomputer tadi. Tetapi karena itu tidak berbayar, artinya kita ikut gitu, ya, yang namanya ikut artinya kan berdasarkan pada pembagian kebutuhannya banyak yang pakai superkomputer sehingga jatahnya harus dikurang. Nah, karena jatahnya dikurang dan kecepatannya pun juga tidak maksimal, sehingga dengan biaya yang murah tadi saya tidak bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu komputasi cepat dan seterusnya. Jadi saya terpaksa dengan biaya yang mungkin dianggap gratis tadi, gitu, ya, saya harus mendapatkan karena biayanya dimurah, gitu, ya, atau mungkin dengan nol biaya mungkin, tapi kecepatannya menjadi rendah sehingga kepuasan itu kurang. Itu jadi sesuatu yang berubah, gitu, ya. Prioritas tingginya harusnya cepat, tetapi mahal. Karena mahal, saya harusnya memutuskan, oke lah, murah sedikit tetapi menjadi lama. Mungkin berikutnya saya punya alternatif lain. Saya tidak menggunakan superkomputer yang di kampus gitu, tapi saya menggunakan misalnya Google Colab gitu, ya. Google Colab, tapi kalau yang gratis tentunya Google Colab itu dibatasi sekali dalam satu hari hanya sekian atau mungkin akhirnya mungkin saya mencoba untuk
mencoba untuk yang berbayar gitu, yang berbayar dengan yang pro. Ternyata yang berbayar pro pun dengan kebutuhan saya yang tinggi itu ternyata belum memenuhi semuanya. Jadi ada aplikasi atau proses-proses tertentu yang tidak bisa menjalankan secara paralel gitu kan, sehingga mau tidak mau ada sesuatu yang kayaknya harus diturunkan lagi, sudah berbayar tapi tidak memenuhi. Nah, itulah kendala-kendala, misalnya saya harus bagaimana dengan harus sesuatu yang harus saya putuskan dengan tepat. Ya, akhirnya saya berjalan dengan beberapa uh, alternatif tadi. Di sana untuk proses ini, di sini dengan proses A-nya gitu ya. Nah, itu adalah aspek yang kayaknya kompleks gitu kan. Tidak bisa uh, untuk memuaskan semua. Oke, kalau gitu datanya kita turunkan aja, karena untuk komputerisasi superkomputer perlu apa namanya, data besar. Tapi dengan data besar kecepatannya lambat. Akhirnya kita coba kurangi datanya. Apakah mungkin datanya dikurangin gitu ya? Nah, itu adalah alternatif-alternatif yang kita harus banyak alternatif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Atau mungkin datanya kita pencal-pencal. Itulah banyak alternatif. Aspeknya semakin banyak. Apalagi untuk proses, misalnya kita akan mentrain data dengan waktu yang lama dan kompleks, bagaimana kita harus membagi data itu menjadi lebih agar hasilnya lebih baik ya. Nah, maka penting untuk mengetahui apa dampak konflik tersebut. Jadi dengan adanya banyak alternatif akan muncul konflik kan. Tadi saya contohkan tuh. Misalnya konfliknya adalah ketika saya mau biayanya murah gitu, ternyata tidak sesuai dengan harapan, kecepatannya menjadi minim gitu ya. Terus harus berbagi dengan yang lain, itu kan konflik. Nah, padahal waktu kita terbatas. Oke, saya mencoba untuk alternatif yang lain dengan misalnya saya mencoba menambah langganan kolaps yang misalnya pro gitu ya. Nah, itu kan ada konflik lain, tetapi saya harus bayar tuh di situ. Itu konfliknya gitu ya. Terus ada lagi, di sini adalah dan penting untuk tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ketika memprioritaskan persyaratan, tetapi juga aspek lain yang mempengaruhi pengembangan perangkat lunak. Kalau saya menunggu terlalu lama gitu ya, ini kan perangkat lunak nggak berjalan dengan baik gitu. Maka saya harus begini. Jadi ada aspek penting yang memang harus kita, mungkin ada konflik ya, ada yang harus dikorbankan di situ. Nah, itu yang harus kita pintar untuk mencari mana yang terbaik, tetapi untuk hasil yang tepat gitu. Dan tentunya bukan cuma sekedar hasil yang tepat, tetapi adalah adanya kepuasan terhadap produk yang dihasilkan. Mau gratis tapi nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai dengan hasilnya. Aduh, lebih baik oke lah kita berbayar, tetapi hasilnya sesuai. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang konflik. Di sini harus bayar, tapi begini, di sini gratis, tapi susah. Nah, itu adalah suatu bagaimana kita memprioritaskan terhadap kebutuhan atau kepentingan yang kita selesaikan. Nah, sorry ya, ini tadi tambahannya ya, ada double-double di sini. Aspek yang dapat diprioritaskan, importance ya tadi ya, ada penalti. Ya, penalti itu berkaitan dengan apa namanya, evaluasi ya. Misalnya untuk kalau tidak terpenuhi, nah ini, maka ada beberapa proyek ya, saya pernah membaca itu dalam membuat kontrak proposal. Dalam kontrak proposalnya itu begini, kalau proyek tidak sesuai, selesainya itu ya, produknya itu tidak sesuai dengan waktu yang disyaratkan, maka si pengusul ini harus menggantikan dananya. Bayangkan harusnya kita dapat proyek, dapat dana gitu ya. Tetapi kalau tidak sesuai proyeknya, waktunya, maka kita yang harus mengembalikan dananya. Itu kan ada penaltinya. Jadi kalau tidak sesuai batas waktunya, maka penaltinya adalah jadi keputusan yang memang kalau tidak terpenuhi, maka harus melakukan apa? Ada konsekuensi yang harus dilakukan ketika penalti itu tidak memenuhi hasilnya. Ya, aspek yang ini bisa jadi cost ya, biaya, berikutnya waktu, risiko, volatili, dan aspek lain. Volatili ini adalah jadi pertimbangan ya sebuah faktor risiko, dan ini kadang-kadang ditangani sebagai bagian dari aspek risiko. Volatile. Jadi sesuatu yang nggak jelas. Sesuatu yang nggak jelas itu harus dijelaskan ya, atau aspek lain. Nah, tentunya bagaimana dari aspek-aspek prioritas tadi kita memilih gitu ya, apa namanya, dari aspek-aspek yang dapat diprioritaskan ini tentunya kita harus tahu bagaimana teknisnya. Nah, tadi kan aspeknya ada kepentingan, ada penalti, ada cost. Ini ada aspek-aspek yang perlu dapat perhatian. Ya, perhatian itu adalah diprioritaskan.
Risikonya bagaimana? Waktunya bagaimana? Itu aspek dari risiko ya yang diprioritaskan. Nah, bagaimana teknik-teknik prioritasnya? Ada banyaknya di sini tekniknya. Jadi, tujuan dari teknik prioritas adalah untuk memberikan nilai pada objek prioritas yang berbeda, ya, yang memungkinkan pembentukan urutan yang relatif antara objek dalam kumpulan kumpulan dari kebutuhan. Nah, objek-objek di sini adalah kebutuhan yang harus diprioritaskan. Kalau bilang objek adalah kebutuhan yang harus diprioritaskan. Nah, bagaimana penetapan prioritas dapat dilakukan dengan berbagai skala. Di sini ada 3 skala ya. Yang pertama itu adalah skala yang mulai dari yang paling lemah. Jadi skala ordinal itu adalah skala yang biasanya antara 0 sampai sekian ada hitungannya. Ada skala rasio itu adalah skala yang menengah ya. Sedangkan skala absolut itu adalah skala yang paling tinggi lah. Prioritas yang paling kuat ya, absolut itu. Berikutnya di sini ada teknik-teknik prioritas ya. Kita masuk ke tekniknya. Ada banyak, ada analytic hierarchy proses, ada cumulative voting atau the $100 test, ada numerical assignment, ada ranking, dan ada top 10 requirement. Baik, sebelum kita masuk ke sana, saya minta mungkin ada pertanyaan sebelumnya. Silakan. Silakan, kalau ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, materi sudah saya sampaikan ada di Kulino. Silakan Anda bisa download materi. Baik, kalau tidak ada, di sini berikutnya ada giliran Anda ya. Karena kalau saya terus-menerus, Anda tidak. Nah, di sini ada teknik prioritas. Ada 5 teknik prioritas, mulai dari analytical hierarchy process, cumulative voting, numerical assignment, ranking, dan top 10 requirement. Nah, sekarang giliran Anda untuk bisa menjelaskan tentang teknik-teknik prioritas tadi. Ya, ada 5 ya.
ada 5. Anda bisa baca dari buku yang sudah saya share. Itu ada di situ materinya. Anda bisa baca. Dan bagaimana Anda bisa menjelaskan itu. Nah, saya akan membagi Anda ke dalam grup. Sini. Saya akan bagi Anda ke dalam grup secara random. Ya, karena ada 23 orang. Saya akan masukkan ke dalam 4 grup. Ya, 4 grup secara random. Nanti saya akan tentukan ya, saya sebutkan mana yang grup 1, grup 2, grup 3, sampai ke grup 4. Nanti yang, ada 5 grup, ya, saya bagi dalam 5 grup. Nanti grup 1 menjelaskan tentang analytical hierarchy process, seperti apa tekniknya, bagaimana, gitu ya. Grup 2 tentang cumulative voting. Grup 3 numerical assignment. Grup 4 pakai ranking, dan grup 5 adalah top 10 requirement. Baik, saya coba untuk membagi ke dalam kelas breakout room. Breakout rooms saya akan buat menjadi 5 ruangan berdasarkan 5 kelompok. Saya akan bagi ya. Kelompok 1 atau yang ada di ruang 1 adalah Lutfi Adli, Raihan Basitu Rahman, Rofi Saputra Nugraha, Satrio, dan Yohanes Calvin. Ruang 2, Bintang, Dani Gunanto, Hoirunisa, Muhammad Fatahila, dan Tessa. Room 3 untuk membahas tentang materi 3, Dimas Sakif, Farel Putra, Ilham Safitro, dan Irham Ramadan, dan Zorif. Ruang 4, Eka Septianingrum, Fatur Rizki, Jehvan Muhammad Archibald, dan Niko. Sedangkan room 5 adalah untuk dapat tentang materi top 10 requirement adalah Arik, Destio, Fahru Reza, dan Kurniawan. Waktu diskusi adalah untuk saya beri waktu sampai dengan jam 5:50. Ya, setelah itu Anda kembali ke ruang utama nanti, dan saya tutup ruangannya, dan Anda kembali ke ruang utama untuk presentasi masing-masing satu kelompok 5 menit ya. Jadi itu. Jadi saya akan bagi sekarang ke dalam breakout room. Materinya ada di buku yang sudah saya share sebelumnya, yaitu Engineering and Managing Software Requirement yang sudah saya share. Jadi ini adalah ada di bab 4 ya. Anda diminta untuk menjelaskan apa sih, bagaimana, apa tentang teknik itu. Ada pertanyaan sebelumnya, sebelum saya memasukkan Anda ke dalam ruangan? Silakan. Ada pertanyaan? Sudah dipahami? Ya, nanti otomatis ya. Nanti Anda join saja. Jadi yang masuk room 1 itu adalah room 1 ya, itu Lutfi, Raihan, Rofi, Satrio, dan Yohanes. Itu room 1. Jadi materinya tentang yang pertama, tentang analytical hierarchy process. Yang kedua, Bintang, Dani, Hoirunisa, Hamad Fatahila, dan Tesar, itu grup 2, yaitu tentang cumulative voting atau the $100 test. Sedangkan yang room 3, Dimas, Sakif, Farel, Ilham, Irfan, dan Zorif, itu bahas tentang numerical assignment. Room 4, Eka Septaningrum, Fatur Rizki, Jefan Muhammad
Archibald dan Nico. Itu bahas tentang ranking. Dan room 5 adalah Arik, Destio, Fahru Reza, dan Kurniawan. Itu bahas tentang top 10 requirement. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya minta Anda menjelaskan tentang teknik-teknik tadi ya. Jadi satu kelompok, satu teknik. Baik, silakan Anda join ke ruangannya. Nanti saya akan masuk satu-satu ke setiap room. Silakan. Tolong segera di-join untuk bisa masuk ke dalam room. Wong telu tok. Iki wong telu tok. Liyane durung sih. Woi, Yuk, yuk, halo, halo. iki sih digolek pengertian terus apa mana? Teknikin Des. Nambui. Langsung boleh. Nah, ya itu berarti apa aja? Maksudnya kayak teknik keto apa sama penjelasannya? Nggak boleh pembunuh pemain. Tekniknya Itu ayo wes. Rick, 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 gonmu pipateni, mikmu nganggo gone dia wae. Buka grup, guys. Des, buka grup. Ya berarti mbok anu sih toh. Ya lah nek di presentasi berarti nggak boleh PowerPoint ngono.
Diketik wae kirim ning grup. Ya ora apa-apa to. Jare ngomongnya diskusi wong telu barmen. Ribet banget. Jadi jare kan buka ning apa jenengane materi sing kirim Des. Iki 3 gue ra PPT ra. Nah, ya terus mengko nek dianu apa ditekoni eh presentasi ini mana? Tiga bisa anane itu rasa kayak efek-efek dan sebagainya. Si bingung dewi. Sing mau tak kirim mlebu ra? Ono 10 gitu ya. Informasi yang singkat deh. Terus, yang top 10 apa weh? Pengertiannya. Bagi kilingnya deh. Yo, saya malu zoom tok. Baik, jenengmu siapa Rik?
Dibagi wae aku tak gawe PPT nih. Jadi, aku enggak meh ke Canva. Terus terus bagi link Canva-nya, Des. Di Des, linknya Des. Masa? Oh iya, sabar toh. Masih suwe. Oh, kamu ini ning materi Des, aku nggak wis ke materi iki. Nah, iki aku nggawe perbedaan kebutuhan. Ganti SSD. Kan aku wis ngomong, makanya tak gawe. Sik Des, aku nggawe perbedaan iku sik. Sabar. Wis rong sini, urung tak kirimi. Aduh, masih nyari materi. Aduh, 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 aduh. Ya, pokoknya nanti presentasi ya. Oke. Iya Bu, sebentar Bu Ini lagi membuat apa namanya PowerPoint-nya Bu. kok ini prioritas. Ini materi apa sih? Ah, ya. Wah, dapat. Ya, silakan ya. 5 menit lagi. Nanti satu. Iya Bu. Ini di presentasi.
Apa itu? Like a ghost, bro. Mau cari berapa menit? 5 menit nih. Wih. Rik, golek teknik ini. Cari aja di Bing atau di itu Gemini. Apa sih? Nek punya nek punya aku di slide dua-dua. Lah kamu apa sih? Nek aku loh, nek top 10 loh. Lah aku iki mau apa? Lah iya kan gonku kan top 10 requirement. Lah aku iki apa? Kan tiap kelompok dibagi. Kelompok 5 top 10 requirement, 4 ranking, 3 numerical. Iya kan, bener kan? Sing tenang Mas. Berarti Dewi, Dewi petang selatan oh ya Des ya. Ini kalian yang di. Rik, nemu biro Rik, burine Rik. Burine tok. Nek gonmu ono Des. Pasang. Sing tenang Mas. 13573 Rik. Wih, harus bingung.
Yang golekmu apa itu, Des? Top 10 tau kan? Den. Santai itu sih. Ini mbok isi apa ya, Des? Mbok isi apa ya? Laptop anu. Oh, mbok jelas sisi-sisi. Kurang sing ndi? Metode Delphi. Sing perbedaan gitu lebok kira enak ya, ora usah kok. Barikin tak, Cuk. Dek aku cek grab sing Delphi dong. Tuh. Oh iya wis. Wis. Dene meh mbok gawe ora apa-apa. Delphi ini wis tau nggonmu tau? Sing requirement Baik, terima kasih ya sudah berkumpul semua di sini. Eh, Waktunya sekarang kita presentasi, kita mulai jadi apa adanya ya. Misalnya kelompok satu itu bagian untuk analytical hierarchy proses itu seperti apa? Berikan contohnya. Jadi singkat aja 5 menit ya. Baik, kita mulai dari kelompok satu untuk presentasi. Silakan untuk bisa share 5 menit saja ya. Silakan. Siapa yang tadi dapat gelar yang satu ya? Nomor satu. Sebentar Bu, ini belum disusun Bu. Silakan. Yang sudah disampaikan jadi tadi segera ya, karena kalau menunggu disusun sampai besok kayaknya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan analytical hierarchy process? Bagaimana dia menentukan prioritas, pakai hitungannya atau kayak apa? Dan mungkin bisa dijelaskan dengan rumusnya. Silakan.
Saya mau nyampein dari kelompok 1, Bu. Ya, gimana? Kelompok 1 menguji tentang analisis hierarki proses atau AHP adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. pada tahun 1970. Recording in progress. Struktur ini menghadapi keputusan dari kompleks dengan memecahkan menjadi struktur hierarkis dari kriteria dan alternatif. Langkah-langkahnya pada umum. Pertama, pembuatan hierarki. Kedua, perbandingan berpasangan. Ketiga, pemeriksaan konsisten. Keempat, menghitung rektor prioritas. Kelima, agresi dan sintesis. Keenam, analisis sensitivitas. Kelebihan dari AHP yaitu kesatuan atau unity. Kedua, kompleksitas atau kompleksiti. Yang tiga, saling ketergantungan. Keempat, struktur hierarki. Kelima, pengukuran. Keenam, konsisten. Kelemahan dari metode AHP, orang yang dilibatkan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan ataupun banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal yang akan dipilih dengan menggunakan metode AHP. Kedua, untuk melakukan perbaikan keputusan harus dimulai lagi dari tahap awal. Ketiga, ketergantungan model AHP pada input utama. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal melibatkan subjektif sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Keempat, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statis, sehingga tidak ada batasan kepercayaan dan kebenaran model yang terbentuk. Kelima, bila ada partisipan yang kuat, maka akan mempengaruhi partisipan yang lain. Keenam, penilaian cenderung subjektif karena sangat dipengaruhi oleh situasi serta preferensi, persepsi, konsep dasar, dan sudut pandang partisipan. Ketujuh, jawaban atau penilaian respon yang konsisten tidak selalu logis dalam arti sebuah permasalahan yang ada. Itu penjelasan dari Bu. Baik, itu sumbernya dari mana ya, Mas? Sumbernya dari Raharja, Bu. Universitas Raharja sama beberapa yang dari Google lainnya, Bu. Anda tidak membaca untuk yang dari buku Software Requirement? Membaca, Bu. Oke, ada persamaan dan perbedaannya di mana ya? Adakah persamaannya dan adakah perbedaannya gitu? Bentar, Bu. Sedang dicari, Bu. Baik, itu jadi PR-nya ya. Nanti tolong di-compare dengan yang ada di requirement prioritasasi untuk software requirement ya, untuk jadi Anda tolong sebagai perbandingan di situ. Baik, terima kasih kelompok 1. Baik, berikutnya adalah untuk yang kedua, tolong untuk kelompok 2 untuk memberikan penjelasan tentang apa itu cumulative voting, the $100 test. Silakan untuk kelompok yang kedua. Silakan dipercepat, waktunya 5 menit.
Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, sound saya nggak bisa. Itu pakai headset ya? Bukan, pakai laptop biasa. Oke, bisa tuh nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke. Baik, untuk pengertian dari kumulatif voting metode untuk memungkinkan pemangku kepentingan atau stakeholders ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan bobot yang lebih besar pada kebutuhan atau fitur tertentu. Untuk tekniknya, 100 dollar unit, setiap anggota tim atau stakeholder diberi 100 poin untuk didistribusikan di antara berbagai kebutuhan atau fitur. Mereka dapat menetapkan jumlah poin yang berbeda untuk setiap kebutuhan berdasarkan prioritas mereka. Semakin banyak poin yang diberikan kepada suatu kebutuhan, semakin tinggi pula prioritasnya. Untuk keuntungannya, suara kumulatif digunakan untuk memberdayakan pemegang saham minoritas. Yang kedua, kelompok pemegang saham minoritas dapat bekerja sama dan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk memilih kandidat pilihan mereka. Yang ketiga, hal ini mengurangi kemungkinan pemegang saham mayoritas memilih kandidat yang sama. Dan untuk kekurangan, hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam organisasi yang mengakibatkan berkurangnya kesinambungan. Cara ini kurang bermanfaat jika tidak ada saluran komunikasi yang baik dalam organisasi. Untuk contoh, misalkan sebuah perusahaan memiliki total 100.000 saham. Seorang investor bernama Tuan A memiliki 1.000 lembar saham. Dari total 100.000 lembar saham, perusahaan perlu memilih 5 direktur. Dalam pemungutan suara langsung, A hanya dapat memberikan maksimal 1.000 suara untuk calon. Namun dalam pemungutan suara kumulatif, ia dapat membagi sahamnya dengan cara apapun di antara para kandidat. Misalnya, dia ingin memilih satu calon. Dalam hal ini, dia dapat memilih 1.000 dikalikan 5, yang berarti 5.000 suara untuk satu calon. Dan tiba-tiba, peluang mendapatkan calon tersebut meningkat. Sebaliknya, jika pemegang saham menyukai dua kandidat, ia dapat membagi 5.000 suaranya di antara kedua kandidat tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, coba ditambahin ya dengan apa sih kelebihannya atau yang menjadi spesifikasi dari voting ini, kumulatif voting. Jadi apa sih kelebihannya? Terus apa kekurangan? Siap, Bu. Ya, jadi Oke. untuk setiap model atau teknik itu tolong ditambahkan apa kelebihannya dia dibandingkan di model lain dan apa kelemahannya. Itu ya untuk kelompok 2. Terima kasih. Baik, Oke, lanjut siap, Bu. saja kelompok 3. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk menyampaikan tentang numerical assignment atau pengelompokan. Silakan langsung saja 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 tolong di share-nya di stop dulu untuk biar masuk kelompok 3. Ya, ini kita belum sempat buat PPT-nya Bu, cuman ya nanti via ini aja. Cara penyampaian materi dimulai dari saya, nanti dilanjutkan sama teman-teman kelompok saya. Jadi numerical assignment adalah teknik untuk
mengelompokkan data numerik ke dalam kategori atau kelas tertentu. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kesamaan karakteristik antar data. Dalam ilmu komputer, teknik ini sering disebut dengan istilah clustering. Memiliki berbagai macam algoritma yang bisa digunakan tergantung pada jenis data dan tujuan dari pengelompokan tersebut. Lalu selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Baik Bu, Silakan dilanjutkan. untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari metode numerical assessment. Itu untuk kelebihannya, yang pertama yaitu ada ketepatan. Untuk metode numerical sendiri itu dapat memberikan solusi yang sangat akurat atau mendekati solusi analitis, terutama ketika digunakan dengan tepat dan dalam situasi yang sesuai. Yang kedua ada skalabilitas. Itu banyak metode numerik yang dapat diterapkan pada masalah dengan skala yang berbeda, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Lalu yang ketiga itu ada fleksibilitas. Itu metode numerik sering kali lebih fleksibel dari metode analitis karena mereka dapat diadaptasi untuk menangani berbagai jenis masalah matematika dan teknis. Kelebihan yang keempat yaitu efisiensi komputasi. Jadi dengan menggunakan algoritma yang efisien dan memanfaatkan kekuatan komputasi modern, metode numerik dapat memberikan solusi dalam waktu yang relatif singkat, terutama untuk masalah yang memerlukan perhitungan berulang. Lalu untuk kekurangannya yaitu ada keterbatasan presisi, yaitu meskipun metode numerik sering memberikan solusi yang cukup akurat, mereka mungkin tidak selalu menghasilkan jawaban yang sepenuhnya presisi, terutama dalam situasi yang sangat sensitif terhadap kesalahan. Untuk kedua, ada ketergantungan komputasi, yaitu banyak metode numerik yang membutuhkan komputasi yang intensif, terutama ketika digunakan untuk masalah yang kompleks atau memiliki dimensi yang tinggi. Yang ketiga ada kesulitan implementasi, yaitu implementasi metode numerik yang tepat dan efisien kadang-kadang bisa menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam pemrograman atau matematika komputasi. Yang keempat, kekurangannya yaitu ada keterbatasan konvergensi. Itu beberapa metode numerik mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai konvergensi ke solusi yang tepat, terutama jika digunakan untuk masalah yang kompleks atau tidak teratur. Ya, untuk kekurangan yang kelima yaitu kesalahan numerik. Kesalahan numerik merupakan masalah umum dalam metode numerik yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti pembulatan, kesalahan pembuatan model, atau ketidakstabilan numerik. Mungkin untuk kekurangan dan kelebihan cukup itu saja. Bisa dilanjut untuk selanjutnya buat teman saya. Bang izin Bu melanjutkan dari teknik numerical assignment. Yang selanjutnya itu langkah dari teknik numerical assignment. Sebelumnya teknik ini merupakan salah satu metode sederhana untuk menentukan prioritas di antara sejumlah alternatif. Lalu pendekatan ini didasarkan pada pengelompokan kebutuhan ke dalam kelompok prioritas. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama itu identifikasi kriteria atau faktor penilaian. Langkah ini ditugaskan untuk mengidentifikasi kriteria atau faktor-faktor penilaian yang relevan untuk menilai alternatif. Yang kedua yaitu pemberian nilai numerik. Setelah kriteria diidentifikasi di awal, setiap alternatif akan diberi nilai numerik berdasarkan pada sejauh mana alternatif tersebut memenuhi kriteria tersebut. Nilai ini bisa diberikan dalam bentuk angka, persentase, atau skala lain. Yang ketiga yaitu penilaian relatif. Di antara nilai-nilai numerik yang akan diberikan itu di antara alternatif yang berbeda. Misalnya jika sebuah proyek memiliki skala banding 100.000 dan proyek lain memiliki biaya 50.000, maka proyek kedua akan memiliki nilai relatif yang lebih tinggi dalam kriteria biaya.
Yang keempat, perhitungan total nilai. Setelah nilai-nilai relatif ditentukan, total nilai numerik dihitung untuk setiap alternatif dengan menjumlah nilai-nilai relatif dari setiap kriteria. Dan terakhir yaitu interpretasi hasil. Hasil dari teknik ini akan memberikan gambaran jelas tentang alternatif mana yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan saya. Baik, sudah selesai? Ya, lanjut ya ke kelompok berikutnya untuk ranking. Silakan kelompok 4. Tentang ranking, silakan. Baik, Bu, bentar. Ini kita ulang dasar mau. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asiful Yusuf Bandin, dan ini adalah kelompok kami berisi Niko Ananda Yudhistira, Fatul Rizky Maulana, Jeva, dan Egya Septianirum. Kami akan membahas mengenai ranking. Apa itu ranking? Dalam konteks teknik prioritasi dalam rekayasa perangkat lunak, ranking atau peringkat merupakan proses penilaian pengurutan kebutuhan atau fitur berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi kita bisa menentukan tuh yang mana yang lebih penting, mana yang enggak. Jadi yang lebih penting itu didahulukan atau dinomorsatukan, dan nanti fitur yang tambahan atau yang tidak digunakan ditaruh belakangan atau dikembangkan belakangan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu tim dalam mengalokasikan sumber daya mereka secara efektif dan fokus, jadi tidak terbuang sia-sia. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan ranking adalah yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Daftar semua kebutuhan atau fitur yang perlu diprioritaskan. Jadi kita list semua fiturnya apa saja, dan nanti baru kita sortir mana yang ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Ya, selanjutnya adalah penilaian. Berikan nilai atau peringkat untuk setiap kebutuhan berdasarkan kriteria tertentu, berupa kompleksitas, resiko, manfaat bisnis, atau faktor lainnya. Yang ketiga adalah pengurutan. Urutkan kebutuhan berdasarkan nilai atau peringkat yang telah diberikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tergantung sesuai kebutuhannya atau kepentingannya dari fitur-fitur yang sudah di-list itu. Nah, contohnya adalah semisal kita terdapat fitur A, fitur B, dan fitur C. Nah, setelah kita melihat penilaiannya berdasarkan kriteria seperti kompleksitas, resiko, dan manfaat bisnis, bisa kita simpulkan bahwa fitur B peringkat ke-1, fitur A peringkat ke-2, dan fitur C peringkat ke-3. Maka dari itu, otomatis fitur B merupakan peringkat pertama akan menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Jadi untuk fitur A dan C-nya akan belakangan. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari ranking adalah sederhana dan mudah dipahami, membantu tim dalam mengalokasikan sumber daya mereka secara efektif, dan mendorong fokus pada pengiriman fitur yang paling berharga bagi pemangku kepentingan. Kekurangannya, mungkin tidak selalu cocok untuk setiap proyek, terutama jika ada banyak kebutuhan yang harus diprioritaskan. Yang kedua, mungkin sulit untuk memberikan peringkat yang akurat untuk setiap kebutuhan. Yang ketiga, memerlukan evaluasi dan diskusi tim yang cermat untuk menentukan peringkat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 ya, cukup lengkap. Sekarang terakhir untuk kelompok 5 tentang top 10 requirement. Silakan untuk yang terakhir, top 10 requirement.
Ya, nggak apa-apa. Yang ada aja. Silakan. Ya, izin nyambung. Berikut adalah beberapa teknik top 10 requirement prioritization yang umum digunakan. Berikut Yang pertama adalah beberapa ada teknik top 10 requirement prioritization yang umum digunakan, yaitu analisis nilai bisnis atau business value analysis, analisis dampak pengguna atau user impact analysis, metode Kano, metode weighted average, dan metode Delphi. Analisis dampak pengguna atau user impact analysis yaitu teknik ini menilai setiap kebutuhan berdasarkan dampaknya terhadap pengguna, kebutuhan yang meningkatkan kepuasan pengguna atau menyelesaikan masalah utama biasanya memiliki prioritas lebih tinggi. selanjutnya ada metode Kano. Untuk metode Kano ini mengkategorikan kebutuhan berdasarkan apakah mereka Ini yang merupakan presentasi kebutuhan sekarang dasar, kedua. kinerja, atau kebutuhan yang menyenangkan. Kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu, diikuti oleh kebutuhan kinerja dan kebutuhan yang menyenangkan. Lalu metode weighted average, metode ini menetapkan bobot untuk setiap kriteria prioritas, yaitu seperti nilai bisnis, dampak pengguna, dan lain-lain, dan kemudian menghitung rata-rata terbobot untuk setiap kebutuhan. Kebutuhan dengan skor rata-rata terbobot tertinggi memiliki prioritas tertinggi. Untuk metode Delphi melibatkan kelompok ahli yang secara independen menilai setiap kebutuhan dan kebutuhan mendiskusikan hasil mereka untuk mencapai konsensus tentang prioritas. Selanjutnya ada perbedaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Persyaratan fungsional biasanya berhubungan dengan fungsi tertentu, sedangkan persyaratan non-fungsional biasanya mempengaruhi beberapa hal fungsi. Terus selanjutnya ada persyaratan non-fungsional adalah properti yang berfungsi atau sistem harus dimiliki, menyiratkan bahwa non-persyaratan tidak ada gunanya tanpa persyaratan fungsional. Selanjutnya ada ketika diimplementasikan, persyaratan fungsional berfungsi atau tidak kebutuhan non-fungsional seringkali mempunyai skala nilai yang menurun, baik dan buruk. Persyaratan non-fungsional seringkali bertentangan satu sama lain, menyiratkan bahwa trade-off antara persyaratan ini harus dilakukan dibuat. Contohnya, misalkan Anda sedang mengembangkan aplikasi mobile baru untuk toko buku. Berikut adalah beberapa kebutuhan untuk aplikasi. Yang pertama ada pengguna dapat menelusuri buku berdasarkan judul penulis, ISBN, dan kata kunci. Yang kedua, pengguna dapat melihat detail buku termasuk deskripsi, ulasan, dan harga. Pengguna dapat membeli buku dan check out dengan aman. Pengguna dapat membuat daftar keinginan buku. Pengguna dapat melihat riwayat pembelian mereka. Dan pengguna dapat menerima rekomendasi buku berdasarkan pembelian dan pencarian mereka sebelumnya. Untuk referensi, kami mengambil dari Effective Requirement Prioritization Technique, Requirement Prioritization in Software Engineering, a Review on Requirement Prioritization Technique, Metode Moscow,
metode prioritas berbobot, metode analisis kebutuhan multi kriteria atau MCDA on Wikipedia, dan yang terakhir kita mengambil dari requirement prioritization bab 4 yang di-share oleh Bu Ayu Pertiwi. Sekian presentasi dari kelompok 5, terima kasih. Baik, untuk kelompok 5, di halaman berikutnya ini ya, sebentar saya coba share sedikit ya. Jadi bagaimana sih kita bisa menilai sebuah requirement itu skalanya seperti apa ya? Kalau sebelumnya kan tadi disebut kalau skala yang ordinal adalah yang resikonya paling rendah gitu ya. Sedangkan rasio itu adalah yang menengah. Sedangkan untuk yang tertinggi itu adalah yang absolut. Nah, kalau kita ngelihat dari dari teknik-teknik yang ada, mulai dari AHP, $100 dengan top 10, ternyata di sini untuk AHP dia skalanya rasionya adalah rasio ya, artinya dia menengah lah untuk ukurannya. Sedangkan untuk yang ranking dan numerical assignment adalah dia skalanya paling rendah. Artinya di sini lebih mudah gitu ya. Jadi semakin rendah dia semakin mudah untuk dilakukan. Tapi semakin dia absolut atau semakin tinggi, maka dia sangat susah atau kompleks ya. Kalau dari AHP dia skalanya menengah, granularity-nya adalah fine ya, artinya biasa aja lah gitu ya. Sedangkan sophisticated-nya adalah very complex. Jadi kecanggihannya gitu, artinya sophisticated itu kompleksitasnya sangat kompleks. Sedangkan yang $100 itu skalanya juga masih menengah, granularity fine, and sophistication-nya adalah kompleks. Jadi kalau yang AHP very, sedangkan yang $100 itu adalah kompleks. Untuk yang ranking, dia bilang ordinary ya, ordinal, dia masih artinya rendah gitu ya. Granularity-nya adalah medium, sophistication-nya adalah easy, mudah. Numerical assignment, ordinal, coarse, and very easy. Nah, sedangkan yang top 10, karena kita menentukan 10 yang tertinggi gitu ya, di sini dia scale-nya dia bilang nggak ada. Kenapa? Karena dianggap bahwa dia tidak masuk pada yang tinggi, rendah, ataupun yang menengah gitu ya. Sedangkan extremely coarse itu apa ya di sini bilangnya. Maka dianggap karena ya kebutuhan berdasarkan pada lebih kepada top 10-nya di sini. Pokoknya dia melihat dari kebutuhan itu mana yang menurutnya paling paling oke berdasarkan pada si stakeholder, maka itulah yang dipilihkan gitu ya. Baik, ini adalah kalau kita melihat dari keputusan cost efektif ya. Jadi yang paling efektif itu seperti apa, kita juga bisa melihat dari sini. Baik, sebenarnya boleh ada pertanyaan gini ya, boleh nggak sih kita menggabungkan satu teknik dengan teknik yang lain? Boleh aja. Jadi misalnya kita menggabungkan antara ranking dengan AHP atau berdasarkan pada kecocokannya. Di sini banyak beberapa yang menggunakan kombinasi dari teknik-teknik yang berbeda, atau istilahnya hybrid gitu ya. Boleh saja. Gimana? Karena yang satu melengkapi yang lain atau yang satu menutupi kelemahan dari yang lain. Itu bisa dilakukan hybrid ya, atau teknik yang dilakukan secara gabungan atau campuran. Berikutnya silakan nanti Anda baca ya, itu ke belakang-belakangnya untuk misalnya bagaimana sih menggunakan prioritas kebutuhan itu. Jadi dari sisi abstraknya, berikutnya kalau misalnya kita buat reprioritas seperti apa. Jadi misalnya kemarin sudah kita buat dia prioritas yang tinggi, tapi ternyata kita real lagi dia tidak menjadi prioritas banget, tapi dia mungkin agak ke level bawahnya. Itu bagaimana prosesnya. Nah, itu bisa dibaca di halaman-halaman berikutnya ya. Jadi baik. Mungkin bagi yang tadi belum hadir gini, karena pertemuan kita ini kan baru pertemuan kelima, sedangkan kita masih ada kurang 2 kali pertemuan sebelum kita masuk MITES. Jadi MITES kita akan dilakukan secara online. Kalau nggak salah nanti saya pastikan dulu kepada tata usaha gitu ya. Kita dilakukan secara online, tapi nanti tolong dicek dulu ke TU, nanti saya umumkan. Berikutnya adalah saya minta sebelum tanggal 29, karena kita tes tanggal 29 hari Senin minggu depan, saya minta waktu untuk
menambah pertemuan biar lebih lengkap ya, pertemuan minimal 6 lah untuk ke ujian. Silakan waktunya ada waktu antara hari Kamis, silakan Kamis ya, kalau Jumat saya ada kuliah, jadi mungkin antara Kamis dan silakan hari Sabtu kalau mau, silakan. Oh sorry, hari Sabtu, enggak, jadi hari Kamis, saya punya waktu hari Kamis, dan hari Jumat itu kalau mau sore, ya silakan, tapi kita lakukan secara online. Tolong nanti di grup ya, diputuskan hari apa kita untuk menambah materi. Mungkin itu. Sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang masih mau ditanyakan. Semua sudah ini ya, presensi ya, karena waktunya sampai jam 6, jadi tidak ada lagi alasan saya belum absen, karena sudah ditutup. Ya, silakan Anda ke Kulino, waktunya ditutup jam 6, jadi tidak ada alasan untuk saya menambah, karena sudah waktu sampai jam 6. Absensinya saya tutup sampai jam 6. Gitu. Kalau Recording stopped. saya pikir pertemuan hari ini cukup. Tolong saya sebelum hari Senin kita ada 1 kali lagi pertemuan untuk tambahan. Ya, nanti di grup aja disampaikan hari apa. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya pikir cukup hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Matur suwun, Bu.